Media Malaysia, OneFootball My, mengapresiasi kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 malam WIB. OneFootball My memprediksi Timnas Indonesia konsisten lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di edisi-edisi mendatang dan mungkin melaju ke putaran final Piala Dunia suatu hari nanti. Walaupun kami sering meledek Timnas Indonesia, tetapi kami yakin proyek Indonesia tidak akan terhenti seperti Vietnam dan Thailand yang tidak masuk ke round 3 secara berkelanjutan. Ramalan kami Indonesia akan lolos ke round 3 secara reguler dan mungkin lolos Piala Dunia, tulis OneFootball My di akun X-nya, @onefootballem, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Thailand dan Vietnam merupakan dua negara ASEAN pertama yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022. Sayangnya, Thailand dan Vietnam gagal total saat itu. Thailand terbenam di dasar klasemen Grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Asia dengan 2 angka dari 10 pertandingan. Sementara Timnas Vietnam juga finish sebagai juru kunci Grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Asia dengan 4 angka dari 10 pertandingan. Di sisi lain, Timnas Indonesia menampilkan performa yang lebih baik. Dari 6 pertandingan awal, skuad Garuda mengoleksi 6 angka dan duduk di posisi 3 Grup C. Koleksi 6 angka milik Timnas Indonesia bahkan sama persis dengan Australia di tangga kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena itu, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Masih ada 4 laga yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025, menjamu Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025, kedatangan China tanggal 5 Juni tahun 2025, dan tandang ke markas Jepang tanggal 10 Juni tahun 2025. Jika sanggup meraih 9 angka dari 4 laga di atas, diprediksi sudah cukup mengantarkan skuad Garuda finish 2 besar. Sementara jika hanya mendapatkan 6 poin dari 4 laga sisa, disinyalir sudah cukup mengantarkan Timnas Indonesia finish di posisi 4, yang mana menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024 tidak hanya memperbesar peluang Garuda untuk melaju ke putaran keempat, tetapi juga berdampak signifikan pada peringkat FIFA. Berdasarkan kalkulasi FIFA Ranking Kalkulator, kemenangan ini memberikan tambahan 19,16 poin bagi Indonesia. Dengan raihan tersebut, Indonesia yang sebelumnya berada di kisaran peringkat 130 dunia kini melesat ke posisi 125. Peningkatan ini mengukuhkan Timnas Garuda sebagai salah satu tim Asia Tenggara dengan performa menjanjikan, sekaligus melampaui rival regional seperti Malaysia. Total poin Indonesia kini mencapai 1135,1 setelah mengalahkan Arab Saudi. Tambahan poin ini cukup untuk membuat Indonesia menggeser beberapa negara lain dalam daftar peringkat FIFA. Sebaliknya, Arab Saudi yang berada jauh di atas Indonesia dalam ranking FIFA kehilangan poin cukup besar akibat kekalahan ini, diperkirakan sekitar 19 poin. Selain meningkatkan moral skuad Garuda, kemenangan ini juga menjadi bukti perkembangan positif di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. 2 gol Marcelino Ferdinand dalam laga ini, masing-masing pada menit ke-32 dan ke-57, menjadi sorotan utama. Penampilan solid di lini belakang yang dikawal Maarten Paes turut memastikan Arab Saudi tidak mampu mencetak gol balasan. Namun, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain menjelang akhir laga setelah Justin Hubner mendapat kartu merah pada menit ke-89. Meski demikian, keunggulan 2-0 tetap terjaga hingga peluit panjang berbunyi. Tambahan 3 poin ini adalah kemenangan perdana Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya meraih 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Kini, peluang untuk melaju ke putaran keempat kembali terbuka, dengan pertandingan-pertandingan krusial lain yang masih harus dihadapi.
Kemenangan dalam waktu normal memberikan lonjakan signifikan, sementara hasil imbang masih menghasilkan tambahan poin meski tidak sebesar kemenangan. Kemenangan atas Arab Saudi juga menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan dukungan penuh dari supporter GBK dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan determinasi tinggi, tim Garuda kini siap menatap laga-laga berikutnya dengan percaya diri untuk melanjutkan tren positif ini. Akankah momentum ini berlanjut dan membawa Indonesia semakin dekat ke panggung Piala Dunia 2026? Semua mata kini tertuju pada langkah timnas Garuda berikutnya. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol spektakuler di laga ini. Pada babak pertama, timnas Indonesia tampil lebih agresif dan lebih berbahaya dibanding Arab Saudi. Walaupun kalah dalam penguasaan bola, timnas Indonesia punya lebih banyak peluang emas untuk mencetak gol. Timnas Indonesia bisa memimpin 1-0 lewat gol Marcelino Ferdinand di menit ke-32. Menerima umpan matang dari Ragnar Oratmangun di dalam kotak penalti, Marcelino melepaskan tembakan keras yang membuat bola bersarang di pojok kiri gawang Arab Saudi. Selain gol Marcelino, timnas Indonesia punya sejumlah peluang bagus lainnya lewat Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Sedangkan Arab Saudi tidak punya banyak peluang dan hanya melepaskan sebuah tembakan tepat sasaran. Memasuki babak kedua, Hervé Renard memutuskan menurunkan Abdullah Al-Hamdan untuk menggantikan Mohamed Al-Kahtani. Arab Saudi langsung berusaha menekan timnas Indonesia begitu babak kedua dimulai. Timnas Indonesia kemudian sukses menggandakan keunggulan di menit ke-57. Marcelino kembali jadi sosok yang membobol gawang Arab Saudi. Gol ini tak lepas dari kecepatan Kelvin Verdong dalam skema counter-attack. Verdong berlari hingga kotak penalti dan melepaskan umpan sambil terjatuh. Marcelino menguasai bola dan langsung melepaskan tembakan. Bola sempat diblok namun bola kembali jatuh di hadapan Marcelino. Melihat Ahmed Alkasar maju, Marcelino melepaskan tembakan cungkil. Bola melaju pasti ke dalam gawang. Arab Saudi lalu menurunkan sejumlah tenaga baru seperti Abdullah Radif, Musab Al-Juwair, dan Saleh Al-Sehri guna meningkatkan serangan. Timnas Indonesia juga memainkan Nathan Chuaon untuk menggantikan Tom Haye di menit ke-68 sebagai tenaga baru untuk membendung serangan Arab Saudi. Pratama Arhan dan Yakob Sayuri lalu menyusul masuk di menit ke-78. Timnas Indonesia lebih memilih menunggu serangan Arab Saudi dan berharap pada serangan balik cepat. Arab Saudi sendiri beberapa kali membahayakan gawang timnas Indonesia. Namun Maarten Paes bisa mengamankan gawang timnas Indonesia dengan baik. Pada menit ke-89, Justin Hubner mendapat kartu kuning kedua. Ia pun harus keluar lapangan. Hubner mendapat kartu kuning karena dianggap melakukan pelanggaran saat situasi di lapangan sedang panas. Situasi panas karena Ivar Jenner baru saja mendapat kartu kuning karena melakukan protes. Bermain dengan 10 orang pemain, timnas Indonesia coba bertahan sekuat tenaga. Sain Patinama dan Muhammad Ferrari masuk menggantikan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Maarten Paes melakukan penyelamatan gemilang di masa injury time saat terbang menggagalkan tembakan Mohamed Kano. Timnas Indonesia sukses mempertahankan keunggulan 2-0 hingga akhir laga.